siang, kembali lagi bersama saya Sania dan seperti biasa, Market Analysis hadir untuk memberikan informasi mengenai rekap serta prediksi kondisi market terkini. Langsung saja kita mulai dari kategori yang pertama, yaitu Forex. Euro taruhan pada kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Eropa atau ECB meningkat lebih tinggi. Melonjaknya inflasi di zona euro memaksa para pembuat kebijakan ECB untuk menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya setelah pandemi COVID-19. Inflasi tahunan Jerman telah naik menjadi 7,3%, angka tertinggi dalam lebih dari 4 dekade. Sedangkan indeks harga konsumen atau IHK di Prancis telah mencapai 5,1% dan angka inflasi di Italia telah mencapai 6,7%. Ini merupakan di sisi dolar. Indeks dolar US atau DXY telah mengklaim kembali 98,00 dengan nyaman, meskipun ada sedikit penurunan dalam inflasi pengeluaran konsumsi pribadi inti atau PCE. Kita beralih ke mata uang pasangan USD JPY. Spekulasi bahwa pihak berwenang akan campur tangan dan menanggapi penurunan tajam baru-baru ini dalam yen Jepang bersama dengan memudarnya harapan untuk diplomasi di Ukraina. Ini bertindak sebagai angin sakal untuk pasangan USD JPY. Menyusul penurunan baru-baru ini ke level terendah hampir 2 minggu. USD membuat comeback yang solid di tengah penerimaan bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 50 BPS dalam 2 pertemuan berikutnya untuk memerangi inflasi yang tinggi. Taruhan pasar ditegaskan kembali oleh rilis indeks harga PCE inti US pada hari Kamis yang mempercepat ke tingkat 5,4% year over year di Februari dari 5,2% yang dilaporkan di bulan sebelumnya. Kita beralih ke mata uang pound sterling. GBP USD telah berjuang untuk membuat langkah yang menentukan di kedua arah pada hari Kamis dan mulai melemah di awal sesi Eropa pada hari Jumat. Pasangan ini mendekati support di 1.3100 dan tekanan bearish bisa meningkat jika level tersebut gagal. Indeks FTSE 100 Inggris tetap datar pada awal Jumat dan indeks dolar US mengkonsolidasikan kenaikan di Kamis dekat pertengahan 98.00. Tidak memungkinkan GBP USD untuk mendapatkan daya tarik. The Fed tidak terlalu peduli dengan pertumbuhan lapangan kerja dan kecuali jika angka inflasi upah meleset dari ekspektasi pasar dengan selisih yang lebar, dolar akan terus mengungguli para pesaingnya. Kita beralih ke pasangan AUD USD yang telah berada di bawah tekanan pada hari Kamis karena harga komoditas turun. Sebagai akibatnya dari invasi Rusia ke Ukraina, harga minyak spot telah naik sekitar $75 BBL pada awal tahun 2022 lalu ke puncak atas $130 BBL. Tetapi setelah pengumuman US, harga minyak turun lebih dari 5% semalam, dengan perdagangan WTI di USD 99,69 BBL terendah hari ini. Selain itu, saham US siap untuk mengakhiri penurunan kuartalan terbesar dalam 2 tahun dengan catatan penurunan pada hari Kamis karena kekhawatiran tentang konflik yang berkelanjutan di Ukraina. Kita beralih ke kategori metals. XAUUSD, harga emas berada di jalur untuk menguji tertinggi minggu lalu di $1,966 karena pemulihan resiko telah terurai dan memudarnya harapan untuk kesepakatan damai Rusia dan Ukraina dapat membuat emas tetap bertahan karena harga ekuitas global berada di bawah tekanan. Berita utama seputar perang Rusia-Ukraina sebagian besar dapat mempengaruhi harga emas dan emas batangan dapat terus mencerminkan tren bullish karena tampaknya
arah setelah menguji SMI 50 hari di 1896. Dengan demikian, pergerakan di atas tertinggi minggu lalu di 1966 dapat mendorong harga emas kembali ke level tertinggi tahunan di 2070. Kita beralih ke futures. WTI harga emas naik pada hari Jumat menjelang pertemuan negara-negara anggota Badan Energi Internasional atau IEA yang akan membahas pelepasan cadangan minyak darurat di samping rencana pelepasan besar-besaran oleh Amerika Serikat. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate atau WTI US naik 49 sen atau 0,5% menjadi 100,77 dolar per barrelnya. Kedua kontrak itu turun di awal sesi. Dua kontrak acuan juga menuju kerugian mingguan terbesar mereka pada 2 tahun masing-masing sebesar 14% dan 13%. Pada hari Kamis, Presiden US Joe Biden mengumumkan pelepasan 1 juta barrel pada hari tersebut selama 6 bulan mulai bulan Mei. Ini akan menjadi rilis terbesar yang pernah ada dari cadangan minyak strategis atau SPR US. Kita beralih ke stok. Amazon tidak perlu banyak pemikiran kritis untuk memahami bagaimana bisnis e-commerce Amazon mendapat manfaat dari pandemi. Sekarang itu datang melawan perbandingan yang sulit. Untuk kuartalan keempat pada tahun 2021, penjualan Amerika Utara hanya tumbuh 9% dan penjualan internasional sebenarnya turun 1% dari tahun ke tahun. Sementara dua segmen ini menguntungkan dari sudut pandang pendapatan operasional selama kuartalan tahun lalu, masing-masing merugi pada kuartalan keempat di tahun 2021. Amazon juga mengumumkan kenaikan harga $20 untuk layanan berlangganan Amazon Prime. Dengan lebih dari 200 juta anggota perdana di seluruh dunia, itu sama dengan peningkatan pendapatan murni Amazon sebesar 4 miliar dolar. Saham Amazon lebih tinggi 66,07 atau minus 1,99%, ditutup di harga 3,259,95 pada hari Kamis lalu. Kita beralih ke Apple. Bank dan fintech harus membiasakan diri bahwa Apple atau Get Apple Inc. report akan segera menjadi pesaing mereka. Apple mencatat pendapatan sebesar 124 miliar dolar untuk 3 bulan terakhir pada bulan Desember. Pendapatan jasa mencakup pembayaran naik 24% ke rekor 19,5 miliar dolar. Margin kotor jasa Apple adalah 7,4%. Apple lebih rendah 3,16 atau minus 1,78%, ditutup di harga 174,61 pada hari Kamis lalu. Secara khusus, Apple sedang mengerjakan teknologi dan infrastruktur pemrosesan pembayaran untuk produk keuangan masa depan. Perusahaan ingin menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan mulai dari pemrosesan pembayaran, penilaian resiko keuangan untuk transaksi pinjaman, analis penipuan, verifikasi kredit dan manajemen resiko perselisihan dengan klien. Itu dia rekap dari kondisi market minggu lalu. Dan bagaimana prediksi untuk kondisi market minggu ini? Langsung saja kita mulai dari hari Senin 4 April. Retail sales month over month final Februari untuk Australia dengan perkiraan 1,8% dari sebelumnya 1,6%. Balance of trade Februari Denmark diperkirakan 7,1 miliar euro dari sebelumnya di 3,5 miliar euro. Bank of England Government Andrew Bailey will speech. Factory orders month over month Februari US diperkirakan minus 0,5% dari sebelumnya 1,4%. Dan pada hari Selasa 5 April, Reserve Bank of Australia interest rate decision diperkirakan 0,1% dari sebelumnya tetap di 0,1%. Balance of trade Kanada diperkirakan 2,4 miliar dolar Kanada dari sebelumnya 2,62 miliar dolar Kanada. Balance of trade Februari US diperkirakan minus 88 miliar dolar dari sebelumnya minus 89,7 miliar dolar.
ISM Non-Factoring PMI Maret diperkirakan di angka 58,1 dibanding sebelumnya 56,5. Dan US The Fed Kashkari dan US Fed Brainerd will speech. Dan pada hari Rabu 6 April, Caixin Service PMI Maret diperkirakan berada di 49,3 dibanding sebelumnya 50,2, dan IFE PMI SA Maret Kanada diperkirakan di angka 60,6 dari sebelumnya di angka 61. Dan pada hari Kamis, tanggal 7 April, FOMC Minutes US dan Balance of Trade Februari di angka 10 miliar Australia dolar dari sebelumnya di 12,891 miliar Australian dolar. Industrial Production Month over Month Februari Denmark berada di angka minus 0,4% dibanding sebelumnya di 2,7%. Initial Jobless Claim 2 April US diperkirakan berada di angka 205K dari sebelumnya 202K. Dan The Fed James Bullard will speech. Pada hari Jumat, RBA Financial Stability Review Australia, Consumer Confidence Mark Jepang diperkirakan di angka 34 dibanding sebelumnya di 35,3, dan Employment Rate Maret Kanada diperkirakan berada di angka 5,5% dari sebelumnya tetap di 5,5%. Itu dia prediksi dari kondisi market di minggu ini. Dan untuk Mexian yang ingin melihat detail informasinya, langsung saja mengunjungi sosial media kami. Saya Sania, pamit undur diri, sampai jumpa Mexian.